Malam itu, angin Jakarta berhembus pelan. Jalanan di kompleks perumahan elit di kawasan selatan tampak sepi, hanya sesekali terdengar suara mobil melintas di kejauhan. Di depan sebuah rumah modern berarsitektur minimalis, seorang wanita berdiri menatap fasad bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Cahaya lampu halaman memantulkan kilau lembut pada rambut hitamnya yang tergerai rapi di bahu. Wanita itu adalah Luna Prameswari, 36 tahun, direktur keuangan di sebuah perusahaan teknologi besar. Di tangannya tergenggam seikat bunga lili putih, bunga favoritnya. Senyumnya mengembang kecil, seolah tak percaya bahwa bangunan megah di hadapannya kini resmi menjadi rumahnya sendiri. Sudah hampir 15 tahun Luna bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Ia memulai karirnya dari bawah, sebagai staf akuntansi yang nyaris tak pernah pulang sebelum tengah malam. Ia menabung, menahan diri dari godaan liburan mewah, dan hidup hemat agar bisa mencapai satu tujuan besar, membeli rumah impian yang aman dan nyaman untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, mimpinya menjadi nyata. Rumah itu berdiri di atas lahan 400 meter persegi, dengan desain futuristik dan sistem keamanan canggih dari ADT. Ada kamera pengawas di setiap sudut, sensor gerak di pintu dan jendela, serta sistem alarm otomatis yang langsung terhubung ke pihak kepolisian. Semua itu membuat Luna merasa tenang, karena bagi seseorang yang hidup lama di bawah tekanan kerja dan sering bepergian, rasa aman adalah kemewahan. "Selamat datang di rumahmu sendiri, Luna," katanya pelan sambil membuka pintu utama. Begitu masuk, aroma kayu baru langsung menyambutnya. Lantai parket berkilau, dinding putih bersih, dan langit-langit tinggi memberi kesan lapang. Di ruang tamu, sebuah sofa abu muda masih terbungkus plastik. Ia meletakkan bunga lili di meja marmer, lalu duduk, menarik napas panjang. Rasanya seperti memulai hidup baru. Luna menatap foto dirinya bersama suaminya, Johan Santoso, yang terpajang di dinding sementara. Mereka menikah 8 tahun lalu. Johan, seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi, adalah sosok yang lembut di awal pernikahan mereka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan mereka mulai renggang. Luna sering sibuk bekerja, sementara Johan tampak kehilangan semangat karirnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya, terutama adik perempuannya, Gracia, dan suami Gracia, Owan. Meski begitu, Luna tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia membeli rumah itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga kecil mereka. Dalam hatinya, ia berharap rumah baru bisa menjadi awal yang baik, tempat di mana mereka bisa memperbaiki hubungan dan membangun kembali kebersamaan yang dulu hilang. Malam itu, Johan belum pulang. Ia sedang menghadiri rapat proyek di luar kota, katanya. Luna tak keberatan. Ia menikmati kesendirian yang tenang. Ia menyalakan sistem keamanan ADT untuk pertama kalinya. Melihat layar kecil di dinding menampilkan status, Armed, Secure. Lalu ia berjalan ke balkon lantai 2, memandang langit malam yang cerah. Di bawah cahaya lampu kota, Luna tersenyum bahagia. Semua lelahnya selama bertahun-tahun terasa terbayar lunas. Keesokan harinya, Luna mengundang sahabatnya, Laya Anindya, seorang pengacara cerdas dan lugas, untuk datang melihat rumahnya. "Gila, Lun, ini keren banget," seru Laya saat baru masuk ke ruang tamu. "Aku jadi iri. Semua hasil kerja kerasmu terbayar nih." Luna tertawa kecil. Akhirnya, ya. Setelah belasan tahun kerja gila-gilaan, mereka berdua berkeliling rumah. Laya sempat terpukau saat melihat ruang kerja pribadi Luna di lantai atas. Ada rak buku besar, meja kayu jati, dan jendela besar yang menghadap taman kecil. "Ini kayak ruang kerja CEO di film-film," katanya sambil terkekeh. "Ya, ini ruang pelarian aku nanti kalau stres," jawab Luna. Sambil menikmati kopi di teras belakang, Laya sempat menyinggung sesuatu. "Johan tahu semua sistem keamanan ini, kan?" "Tahu. Tapi aku yang urus semua."
Dia nggak terlalu peduli hal-hal teknis begini, jawab Luna santai. Laya mengangguk pelan, tapi ekspresinya agak serius. Baguslah. Soalnya kalau rumah seaman ini, kunci dan aksesnya jangan sampai dipegang orang lain. Luna tertawa kecil. Kamu pikir aku bakal kasih ke orang lain? Namun, ucapan Laya itu ternyata menjadi firasat buruk yang baru disadari Luna berbulan-bulan kemudian. Hari-hari berikutnya terasa damai. Luna sibuk menata rumah, membeli perabot, dan sesekali memposting momen kecil di media sosial. Banyak teman-temannya yang memuji rumah itu, dan Luna tak bisa menahan kebanggaannya. Johan pun akhirnya pulang dan tampak terkesan, meski tidak seantusias yang Luna harapkan. Bagus, ya, tapi mahal banget, kan? Tanya Johan suatu malam. Ya, tapi ini investasi juga. Nilainya pasti naik. Aku udah rencanain semua dengan matang, jawab Luna. Johan hanya mengangguk, lalu menatap layar ponselnya lagi. Luna sempat merasa kecewa, tapi ia menahan diri. Ia tahu Johan sedang punya masalah di tempat kerja. Ia memilih untuk tidak memperkeruh suasana. Namun, tanpa sepengetahuan Luna, masalah yang lebih besar sedang tumbuh diam-diam di luar pengetahuannya. Beberapa minggu kemudian, Johan menerima telepon dari Gracia. Suaranya terdengar panik di ujung sana. Mas, aku dan Owan kena masalah. Bisnis kami bangkrut. Kami nggak punya tempat tinggal sementara. Bisa nggak kami numpang di rumahmu sebentar? Cuma sampai kami beresin semua. Johan terdiam lama. Ia tahu istrinya tidak akan setuju jika ada orang lain tinggal di rumah itu tanpa izin. Tapi ia juga merasa iba pada adiknya. Gracia selalu punya cara membuatnya merasa bersalah jika menolak. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Johan mengambil keputusan yang akan menjadi awal dari bencana. Ya sudah, nanti aku carikan cara, katanya pelan. Gracia tersenyum puas di seberang sana. Malam itu, tanpa sepengetahuan Luna, Johan mendatangi rumah orang tuanya. Ia membawa kunci cadangan rumah baru mereka, kunci yang seharusnya disimpan di tempat aman sebagai backup. Dengan alasan, jaga-jaga kalau Luna ketinggalan kunci, Johan menyerahkan duplikat itu kepada ibunya. Tak lama kemudian, ibu mertua Luna memberikan satu salinan lagi kepada Gracia. Semuanya terjadi diam-diam. Hari Minggu tiba, dan Luna berencana menghabiskan hari di rumah. Ia membuat sarapan, memutar musik jazz pelan, dan membuka laptop di ruang kerja. Saat sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan, tiba-tiba ponselnya berbunyi keras. Notifikasi dari aplikasi keamanan ADT muncul di layar. Unauthorized entry detected, main door. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke ruang depan. Dari layar monitor keamanan, terlihat dua orang, Gracia dan suaminya, Owan, membuka pintu dan masuk sambil membawa beberapa koper besar. Mereka tampak tergesa, seolah rumah itu milik mereka sendiri. Gracia. Luna mematung. Apa-apaan ini? Belum sempat ia berpikir, alarm rumah meraung keras. Sirene otomatis menyala, dan sistem langsung menghubungi pihak kepolisian. Dalam beberapa menit, dua mobil patroli datang. Polisi masuk setelah mendapat konfirmasi dari ADT bahwa ada pelanggaran akses. Gracia dan Owan tampak kaget setengah mati saat polisi memerintahkan mereka keluar dan menunjukkan identitas. Kami bukan pencuri. Ini rumah keluarga kami, teriak Gracia histeris. Namun petugas tidak mau ambil risiko. Mereka langsung menahan keduanya untuk dimintai keterangan. Luna berdiri terpaku. Sok, ia hanya bisa menatap ketika polisi membawa dua orang itu keluar rumahnya, saudara ipar yang selama ini dikenalnya. Beberapa jam kemudian, Johan datang dengan wajah marah. Ia langsung menghampiri Luna tanpa memberi salam. Luna, kenapa kamu laporin polisi? Itu adikku sendiri. Suaranya tinggi, penuh amarah. Luna masih terkejut, tapi ia berusaha tenang. Aku nggak laporin siapa-siapa.
Sistem keamanan otomatis yang panggil polisi. Aku bahkan nggak tahu mereka punya kunci rumah ini. Karena aku kasih, bentak Johan. Luna tertegun. Kamu kasih kunci rumah kita ke mereka? Tanpa bilang aku. Ya, mereka butuh tempat tinggal sementara. Kamu ini kenapa sih? Sedikit pun nggak punya rasa kasihan. Luna merasakan dadanya sesak. Ia berusaha menahan air mata. Ini rumah kita, Johan. Kamu bahkan nggak bilang. Mereka masuk tanpa izin. Itu pelanggaran. Dasar egois. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Johan melempar kunci ke meja dan keluar meninggalkan rumah, meninggalkan Luna yang berdiri sendiri di tengah ruang tamu yang masih bergema dengan suara sirene yang baru saja berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah impian Luna terasa asing, dingin, sunyi, dan penuh luka yang belum sempat mengering. Sejak kejadian itu, suasana di rumah Luna berubah drastis. Rumah yang beberapa minggu lalu terasa seperti surga kini menjadi tempat yang penuh ketegangan. Setiap langkah, setiap percakapan, seolah dibungkus amarah yang ditahan. Johan jarang bicara. Luna mencoba mengawali pembicaraan, tapi setiap kali ia membuka mulut, yang keluar dari Johan hanyalah keluhan dan tudingan. Coba kamu pikir, Lun, kata Johan suatu malam, duduk di ruang makan dengan wajah kusut. Kalau saja kamu nggak pasang sistem keamanan lebay itu, Gracia nggak bakal ditangkap polisi. Sekarang keluargaku jadi bahan omongan. Luna menatapnya dengan mata lelah. Aku cuma melindungi rumah kita, Johan. Mereka masuk tanpa izin, tengah hari, bawa koper, dan seolah mau pindah ke sini. Kamu mau aku diam saja? Johan mendengus. Mereka saudaramu juga. Kamu terlalu dingin. Saudaramu, bukan saudaraku, jawab Luna pelan, tapi tajam. Dan jangan putar balikan fakta. Aku nggak tahu kalau kamu kasih mereka kunci. Itu pelanggaran kepercayaan. Kata-kata itu menggantung di udara. Johan menatapnya tajam, tapi tak bisa membantah. Ia berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa menyentuh makan malamnya. Keesokan harinya, Luna pergi bekerja lebih pagi dari biasanya. Di kantor, ia mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Di sela rapat, ia sering menatap kosong ke arah jendela. Hatinya diliputi campuran marah, kecewa, dan sedih. Pulang ke rumah pun terasa berat. Begitu membuka pintu, yang ia temukan hanya keheningan. Johan belum pulang. Di meja ruang tamu, ada surat kecil. Aku nginep di rumah mama dulu. Perlu waktu buat nenangin diri. Luna menatap tulisan tangan itu lama. Ia tidak menangis. Justru ada kelegaan kecil di hatinya, karena setidaknya malam itu ia bisa beristirahat tanpa pertengkaran. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, telepon rumahnya berdering. Di seberang, terdengar suara perempuan yang sangat familiar. Luna, suara itu dingin dan tajam, aku ini Gracia. Luna menarik napas dalam. Apa yang kamu mau, Gracia? Kamu sadar nggak? Kamu udah bikin hidup aku berantakan? Suara Gracia meninggi. Aku dan suamiku ditahan polisi, difoto, disangka maling. Semua gara-gara kamu. Luna menjawab dengan tenang, meski tangannya sedikit gemetar. Kamu yang masuk ke rumah orang tanpa izin. Kamu tahu apa risikonya? Risiko? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Rumah itu bukan cuma punya kamu, tapi juga Johan. Dan Johan gak keberatan kami tinggal di sana. Jadi siapa yang sebenarnya salah? Luna terdiam sesaat. Rumah itu dibeli dengan uangku, Gracia. Semua cicilannya dari rekeningku. Dan aku tidak pernah memberi izin siapapun untuk masuk. Terdengar tawa kecil di seberang sana, tawa yang terdengar lebih mirip ejekan. Kita lihat nanti, Luna. Kamu pikir kamu paling benar, ya? Tunggu saja.
Telepon ditutup dengan kasar. Luna memandangi layar ponselnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa terancam, bukan oleh orang asing, tapi oleh keluarga sendiri. Beberapa minggu kemudian, surat resmi datang. Sebuah somasi hukum. Penggugat, Gracia Dewi Santoso dan Owan Satria. Isi somasi itu menuntut kompensasi sebesar 150 juta rupiah atas kerugian moral dan materi akibat penangkapan yang tidak berdasar. Luna membaca surat itu berkali-kali, nyaris tidak percaya. Tangannya bergetar, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia tahu, ini bukan lagi soal keluarga. Ini sudah soal prinsip, hukum, dan harga diri. Malamnya, ia menghubungi sahabatnya, Laya Anindya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Kebayoran. Laya datang dengan setumpuk berkas hukum di tangannya. "Jadi ini dia surat somasinya?" tanya Laya, membaca cepat lembar-lembar itu. "Ini absurd banget." Luna menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. "Aku juga nggak ngerti, Lai. Mereka yang masuk tanpa izin, sekarang malah nuntut aku." Laya meletakkan surat itu di meja, menatap sahabatnya dengan wajah serius. "Lun, ini udah jelas pelanggaran hukum. Kamu nggak perlu takut. Aku bisa bantu. Kita akan jawab somasi ini secara resmi. Kalau perlu, kita bawa ke pengadilan." Luna menelan ludah. "Aku cuma takut, Lai. Ini bakal makin memperburuk hubunganku sama Johan." Laya menghela napas panjang. "Lun, kamu tahu aku selalu jujur. Dari semua yang kamu ceritain, sepertinya Johan udah lama nggak di pihak kamu." Luna menunduk. Kalimat itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada. Tapi ia tahu, Laya benar. Malam itu, Johan akhirnya kembali ke rumah. Luna sudah menyiapkan keberanian untuk berbicara. "Joh, kita harus bicara serius," katanya begitu Johan masuk. Johan meletakkan tasnya, wajahnya terlihat lelah. "Tentang apa lagi? Aku capek, Lun. Gracia nuntut aku. Minta kompensasi 150 juta. Aku udah hubungi pengacara." Johan menatapnya dengan ekspresi campuran antara kaget dan marah. "Kamu masih bawa-bawa pengacara? Gila, Lun. Itu keluargaku." "Keluargamu yang melanggar hukum, Johan. Mereka masuk rumahku tanpa izin, dan sekarang malah mau uangku. Kamu bisa selesaikan baik-baik, tanpa melibatkan hukum," bentak Johan. Luna berdiri. "Baik-baik? Kamu bahkan gak pernah minta maaf atas kunci yang kamu kasih diam-diam. Kamu sadar nggak? Kamu udah ngelanggar kepercayaan paling dasar dalam rumah tangga." Johan terdiam sesaat. Wajahnya memerah, suaranya mulai bergetar. "Aku cuma bantu adikku. Kamu nggak tahu rasanya lihat keluarga sendiri susah." Luna menatapnya lama. "Tapi kamu juga nggak tahu rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi." Suasana hening. Luna menatap mata suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia tak melihat kasih di sana, hanya pembelaan diri dan rasa bersalah yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, pertengkaran semakin sering terjadi. Johan mulai jarang pulang. Ia lebih sering berada di rumah orang tuanya, menemani Gracia yang katanya masih trauma. Sementara Luna sibuk menyiapkan dokumen pembelaan bersama Laya. Ia mulai mengumpulkan bukti, sertifikat rumah atas namanya, bukti transfer cicilan, dan rekaman CCTV yang menunjukkan Gracia dan Owan masuk tanpa izin. Di tengah semua itu, Luna menyadari sesuatu yang mengganggu. Dari laporan keuangan pribadi yang ia cek, ada transaksi mencurigakan beberapa bulan sebelumnya, transfer besar dari rekening bersama mereka ke rekening Owan. Jumlahnya mencapai 300 juta rupiah. Ia memandangi layar laptopnya lama, jantung berdegup keras. Jumlah itu terlalu besar untuk bantuan biasa. Luna segera memeriksa histori transaksi lebih dalam. Dan di sana tertulis jelas, transfer dilakukan oleh Johan. Malam itu,
Saat Johan pulang, Luna langsung menanyakannya. "Jo, aku cuma mau tahu satu hal. Kamu transfer uang 300 juta ke Owan bulan Maret lalu, ya?" Johan terkejut. "Kamu buka rekeningku. Itu rekening bersama. Aku punya hak untuk tahu." Johan menghela napas berat. "Itu cuma pinjaman sementara. Bisnis Owan waktu itu butuh tambahan modal." "Pinjaman?" Luna mendekat. "Kenapa kamu nggak bilang ke aku?" "Karena aku tahu kamu pasti nggak bakal setuju." Luna menatapnya tajam. "Tentu saja aku nggak bakal setuju. Karena itu uang masa depan kita. Dan sekarang kamu mau aku bayar lagi 150 juta buat nutupin ulah mereka?" Suara Luna meninggi, matanya berkaca-kaca. Johan terdiam, menunduk. Tapi diamnya bukan tanda menyesal, melainkan menyerah pada kenyataan yang ia ciptakan sendiri. "Lun, aku cuma mau bantu keluarga. Aku kira kamu akan ngerti." Luna menarik napas panjang, lalu berkata lirih, tapi tegas. "Aku bukan musuh keluargamu, Johan. Tapi kamu udah lama berhenti jadi bagian dari keluargaku." Malam itu, Luna tidur di kamar tamu. Ia menatap langit-langit sambil menahan tangis. Di luar, hujan turun pelan, membasahi jendela rumah yang dulu ia sebut rumah impian. Kini, rumah itu hanya jadi saksi dari cinta yang mulai membusuk pelan-pelan. Di dalam keheningan, satu keputusan mulai terbentuk di benaknya. Ia tak akan diam lagi. Kali ini, ia akan melindungi dirinya sendiri, apapun risikonya. Hari persidangan pertama berlangsung pada pagi yang panas di bulan Maret. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak padat. Di antara lalu lalang pengacara dan wartawan lokal yang meliput kasus penyusupan keluarga, itu, Luna berdiri tenang dengan kemeja putih dan blazer abu. Ia ditemani oleh Laya Anindya, sahabat sekaligus pengacaranya yang kini menjadi tameng hukumnya. Di sisi lain ruang sidang, Gracia dan Owan tampak berdiri bersama pengacara mereka. Wajah mereka tegang, tapi sorot matanya menantang. Johan duduk di kursi pengunjung, menunduk, berusaha menghindari tatapan Luna. Ia hadir bukan sebagai saksi utama, belum saatnya, tapi keberadaannya membuat dada Luna sesak. Persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak Gracia. "Klien kami mengalami trauma psikologis akibat penangkapan yang tidak berdasar," kata pengacara Gracia dengan nada lantang. Padahal, mereka mendapat izin dari suami tergugat untuk menempati rumah tersebut sementara waktu. Penangkapan itu mencoreng nama baik keluarga. Laya langsung menimpali dengan nada tegas. "Kami akan buktikan bahwa tindakan penggugat adalah pelanggaran hukum. Akses masuk mereka tidak sah. Rumah yang mereka masuki dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh tergugat, Ibu Luna Prameswari, berdasarkan dokumen kepemilikan resmi." Luna menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Tapi di balik wajah tenangnya, jantungnya berdegup kencang. Sidang hari itu tidak berlangsung lama. Hanya pembacaan gugatan dan penyerahan bukti awal. Namun begitu keluar dari ruang sidang, Gracia langsung menghampiri Luna dengan wajah masam. "Kamu puas sekarang, Luna?" katanya sinis. "Kamu bikin aku malu di depan semua orang." Luna menatapnya datar. "Malu karena tindakanmu sendiri, bukan karena aku." Gracia tersenyum dingin. "Kamu pikir kamu menang? Kamu lupa, keluarga Johan ada di pihakku. Mereka tahu kamu bukan istri yang baik. Kalau mereka tahu kebenarannya, mereka nggak akan bangga punya kamu sebagai menantu," jawab Luna, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, Luna dan Laya duduk di ruang kerja, memeriksa bukti tambahan. Dari semua dokumen, satu hal menarik perhatian Laya. "Lun," katanya sambil membuka laptop. "Aku baru cek laporan rekening yang kamu kasih. Lihat ini." Ia menunjuk beberapa transaksi besar dari rekening bersama Luna dan Johan ke rekening perusahaan milik Owan, Satria Energi Mandiri. Nominalnya total hampir 500 miliar rupiah dalam kurun 1 tahun terakhir.
Luna membeku. Aku baru tahu soal 300 juta. Tapi ini, 500 juta. Laya mengangguk pelan. Kayaknya bukan cuma bantuan. Ini kayak investasi diam-diam. Dan kalau benar ini pakai uang kamu tanpa izin, itu bisa termasuk penggelapan. Luna menatap layar lama, matanya memanas. Ia teringat semua momen ketika Johan bilang, "Aku cuma bantu keluarga." Sekarang kalimat itu terasa seperti penghinaan. "Lai," suaranya bergetar, "aku mau tahu semua. Aku mau tahu sejauh apa mereka bohong." 2 hari kemudian, Laya berhasil menghubungi seorang mantan karyawan Owan yang bersedia menjadi saksi anonim. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe di Cilandak. Pria itu bercerita dengan gugup, tapi jelas. Perusahaan Pak Owan itu udah bangkrut sejak tahun lalu, Bu. Tapi dia masih minta modal dari keluarga, katanya buat proyek baru. Padahal nggak ada proyek. Semua uangnya dipakai buat bayar utang pribadi. Luna mendengarkan dengan saksama. Johan tahu soal ini. Pria itu mengangguk pelan. Tahu. Malah dia yang tanda tangan kontrak fiktif biar dana kelihatan legal. Kata-kata itu menghantam Luna seperti pukulan. Ia tak sanggup bicara. Laya hanya menatapnya penuh iba. "Lun," katanya pelan, "kamu harus siap. Ini bukan cuma soal gugatan perdata. Kalau semua ini benar, Johan bisa terlibat pidana." Luna menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Suara bising kafe seolah lenyap dari telinganya. Ia merasa seperti menatap reruntuhan kehidupan yang pernah ia bangun dengan cinta. Beberapa minggu berikutnya, pengacara Laya mengajukan bukti tandingan di sidang. Rekaman CCTV dari sistem ADT menampilkan jelas saat Gracia dan Owan masuk ke rumah tanpa izin. Mereka membawa koper, menekan tombol pintu, lalu terdengar bunyi alarm keras. Hakim menatap layar monitor, lalu menoleh pada pihak penggugat. "Apakah benar ini Anda?" Gracia berusaha tersenyum. "Kami pikir kami punya izin, Yang Mulia." Suami tergugat memberi kunci. "Apakah ada bukti tertulis izin tersebut?" tanya hakim. Gracia saling pandang dengan Owan. Tak ada jawaban. Laya berdiri. "Yang Mulia, izinkan kami tunjukkan bukti tambahan. Ini surat pernyataan pembelian rumah dan cicilan seluruhnya dibayar oleh tergugat. Tidak ada nama suaminya dalam sertifikat maupun akta kredit." Hakim mengangguk. "Diterima." Suasana ruang sidang menjadi hening. Johan yang duduk di bangku penonton tampak gelisah. Ia menunduk dalam, seolah ingin menghilang. Usai sidang, Luna mendekati Johan di luar ruangan. Ia menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. "Kenapa kamu nggak jujur dari awal, Jo? Semua uang itu, transaksi ke Owan, semua diam-diam." Johan menghela napas panjang, wajahnya tampak lelah. "Aku cuma mau bantu mereka keluar dari masalah. Aku nggak mau kamu khawatir." Luna menatapnya tajam. "Yang kamu lakukan bukan bantu, tapi bohong. Kamu ambil uang tanpa izin. Kamu kasih kunci rumahku tanpa bilang. Kamu diam waktu mereka nuntut aku. Kamu pikir itu cinta?" Johan menunduk. "Aku salah. Tapi aku cuma nggak mau kehilangan keluargaku." Luna menarik napas dalam. "Dan kamu akhirnya kehilangan aku." Ia berbalik, melangkah pergi meninggalkan Johan yang berdiri mematung di koridor pengadilan. Untuk pertama kalinya, Luna merasa benar-benar bebas dari rasa takut, walau hatinya berantakan. Beberapa minggu setelah itu, kasus Gracia dan Owan mulai berbalik arah. Bukti-bukti kuat dari pihak Luna membuat hakim menolak gugatan mereka. Bahkan, atas dasar laporan Laya, kepolisian mulai menyelidiki dugaan penggunaan dana ilegal antara Johan dan Owan. Saat kabar itu tersebar, keluarga besar Johan geger. Orang tua mereka kecewa, tapi alih-alih menyalahkan Gracia, mereka justru menuduh Luna sebagai penyebab semua keributan. "Kalau kamu nggak terlalu keras sama mereka, semua ini nggak bakal sampai ke polisi,"
ujar ibu mertuanya dalam satu panggilan telepon yang penuh emosi. Luna hanya menjawab pelan, "Saya nggak keras, Bu. Saya cuma berhenti diam." Telepon ditutup dengan kasar. Tapi kali ini, Luna tak menangis. Ia sudah terlalu sering menahan diri demi menjaga perasaan orang lain. Sekarang, ia memilih menjaga dirinya sendiri. Sore itu, Luna duduk di taman belakang rumahnya, tempat favoritnya sejak dulu. Matahari condong ke barat, menyinari dedaunan yang bergoyang lembut. Ia menatap langit, mengingat semua yang telah terjadi. Rumah yang ia bangun dengan harapan, pernikahan yang ia jaga sepenuh hati, dan keluarga yang akhirnya menelanjangi dirinya sendiri lewat kebohongan. Tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan dari Laya. Putusan sidang keluar minggu depan. Aku yakin kamu menang, Lun. Bersiaplah untuk babak baru. Luna menatap layar, tersenyum tipis. Babak baru, gumamnya. Mungkin itu yang selama ini aku butuhkan. Malamnya, ia berdiri di depan sistem keamanan rumah, menatap layar kecil yang menampilkan status secure. Ia mengusapnya pelan, seperti mengucapkan terima kasih pada rumah yang selama ini melindunginya, bahkan dari orang-orang terdekat. Beberapa hari kemudian, putusan resmi keluar. Pengadilan menolak gugatan Gracia dan Owan serta memerintahkan mereka membayar biaya perkara. Namun kasus baru dibuka oleh pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana keluarga yang melibatkan Johan dan Owan. Saat berita itu sampai padanya, Luna hanya menutup mata. Ia tak bersorak, tak tersenyum lebar. Ia hanya merasa hampa, karena di balik kemenangan itu, ada cinta yang mati perlahan. Namun di dalam keheningan hatinya, ada suara kecil berbisik. "Kamu selamat, Luna. Kamu akhirnya selamat dari kebohongan." 3 minggu setelah putusan pengadilan, udara pagi di rumah Luna terasa berbeda. Tenang, tapi juga kosong. Tak ada lagi suara langkah Johan, tak ada aroma kopi dari dapur yang biasanya ia siapkan untuk suaminya. Semua keheningan itu terasa seperti jeda panjang sebelum akhir sebuah bab. Luna berdiri di depan meja makan, memandangi amplop besar berwarna coklat. Di dalamnya, ada dokumen permohonan cerai yang disusun rapi oleh Laya. Di bagian atas tertulis, "Pemohon, Luna Prameswari. Termohon, Johan Santoso." Ia menatap nama itu lama. Dulu, nama itu pernah membuatnya tersenyum setiap kali menulisnya di undangan pernikahan, di kartu ucapan ulang tahun, di rencana-rencana masa depan. Sekarang, nama yang sama justru membuat dadanya sesak. Johan akhirnya datang malam itu. Ia tampak lelah dan lusuh. Matanya sembab, mungkin karena tak tidur atau terlalu banyak berpikir. Luna menunggunya di ruang tamu, dokumen sudah di atas meja. "Lun," suara Johan pelan, "aku dengar kamu mau ajukan cerai." Luna menatapnya tenang. "Iya, aku udah mutusin." "Setelah semua ini, kamu nggak mau coba baikan dulu?" Luna tersenyum getir. "Baikan gimana, Jo? Semua yang aku tahu tentang kamu, semuanya berubah. Aku nggak bisa pura-pura lagi." Johan duduk, menunduk lama. "Aku salah. Aku tahu. Tapi aku juga nggak pernah niat nyakitin kamu." "Justru itu yang paling nyakitin," jawab Luna. "Kamu nyakitin tanpa sadar. Karena kamu pikir itu hal yang wajar. Ngambil uangku tanpa izin, kasih kunci rumahku ke orang lain, biarin aku diserang keluargamu. Semua itu kamu anggap wajar, karena mereka keluargamu." Johan menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma takut kehilangan mereka." Luna menatap balik dengan tenang, tapi suaranya bergetar. "Dan sekarang, kamu kehilangan aku." Ini hanya suara pendingin udara yang terdengar di ruangan itu. Akhirnya, Johan berdiri. Ia menatap Luna untuk terakhir kalinya. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan tanda tangan." Ia mengambil pena di meja, menandatangani lembar terakhir. Setelah itu,
Ia pergi tanpa kata lain. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Luna menatap kertas itu lama, sampai tinta tanda tangan Johan mengering. Tangannya gemetar, tapi air matanya tidak jatuh. Entah karena sudah habis, atau karena ia akhirnya merasa lega. Hari-hari berikutnya terasa hampa tapi ringan. Luna mengurus segala proses hukum perceraian dibantu Laya. Di persidangan, Johan hadir dengan wajah pasrah. Hakim memutuskan perceraian mereka secara resmi setelah 6 kali sidang singkat. Tidak ada perebutan harta, karena semua aset rumah dan kendaraan atas nama Luna. Saat hakim mengetuk palu terakhir kali, suara kayu yang bergema di ruangan itu seperti tanda berakhirnya sebuah era. Dengan ini, pernikahan antara Luna Prameswari dan Johan Santoso dinyatakan berakhir, ucap hakim. Luna menutup mata sejenak. Ia tidak merasa menang, tapi juga tidak kalah. Ia hanya selesai. Setelah perceraian sah, Luna melakukan satu hal yang sudah lama ia pikirkan, mengganti seluruh sistem keamanan rumah. Teknisi dari ADT datang pagi-pagi, memasang kode baru, mengganti sensor, dan memprogram ulang semua akses. Bu Luna, ini versi terbaru, kata teknisi. Sekarang hanya ibu yang punya akses penuh. Semua data lama kami hapus. Luna mengangguk, tersenyum tipis. Terima kasih. Saat pintu utama menutup dan sistem baru aktif, ia menatap layar kecil di dinding. Secure, Owner, Luna Prameswari. Untuk pertama kalinya, tulisan itu benar-benar terasa berarti. Rumah itu kini milik satu orang, dirinya sendiri. Tanpa bayangan siapapun. Meski begitu, luka batin tak bisa sembuh secepat itu. Beberapa malam Luna masih terbangun karena mimpi buruk. Suara alarm yang berbunyi, wajah Gracia menjerit, Johan yang menuduhnya egois. Setiap kali terbangun, ia duduk di tempat tidur, menatap sekeliling rumah yang sunyi, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai. Suatu sore, Laya datang berkunjung membawa kabar baru. Lun, kamu udah dengar? Kasus penggelapan dana Johan dan Owan masuk tahap penyidikan. Luna menatap sahabatnya dengan ekspresi datar. Aku udah duga. Mereka berdua bakal diperiksa minggu depan. Ada bukti transfer dan dokumen kontrak fiktif yang kuat. Luna menarik napas panjang. Aku nggak dendam, Lai. Aku cuma nggak mau mereka terus nginjak kebenaran. Laya menatapnya dengan lembut. Dan kamu udah berhasil. Kamu nggak cuma selamat, kamu berani berdiri untuk diri sendiri. Luna tersenyum kecil, pertama kalinya setelah sekian lama. Aku belajar, ternyata cinta tanpa batas bisa bikin kita kehilangan diri sendiri. Beberapa bulan berlalu, Luna mulai menjalani terapi konseling dengan seorang psikolog bernama Dr. Rika Sunandar, yang membantunya menata ulang kehidupannya. Di ruang terapi yang beraroma lavender, Luna perlahan belajar melepaskan rasa bersalah yang selama ini membebani hatinya. Luna, kata Dr. Rika suatu sesi, kamu nggak salah karena menetapkan batas. Kadang, orang yang paling kita cintai justru yang paling sulit kita tolak. Tapi kalau kita terus mengalah, kita kehilangan identitas kita sendiri. Luna menatap jendela, matahari sore menyinari wajahnya lembut. Dulu aku pikir mencintai berarti menoleransi segalanya. Sekarang aku tahu, cinta juga harus punya batas. Dan batas itu, jawab Dr. Rika, adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kalimat itu melekat dalam benak Luna selama berminggu-minggu. Secara perlahan, hidupnya mulai pulih. Ia kembali fokus pada karirnya, tapi dengan cara yang lebih sehat. Ia berhenti lembur berlebihan, mulai olahraga rutin, dan bahkan mengambil kursus singkat tentang manajemen keuangan pribadi untuk membuka peluang baru. Tak lama kemudian, ia memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja selama 15 tahun. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Kamu serius mau resign, Lun? Tanya direktur utama saat rapat terakhir. Kamu pilar keuangan di sini. Luna tersenyum tenang.
Saya cuma ingin memulai sesuatu yang saya kendalikan sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, ia resmi membuka konsultan keuangan independen bernama Prameswari Financial Insight. Ia memulai dengan klien kecil, tapi reputasinya yang baik membuat bisnisnya cepat berkembang. Banyak perempuan karir muda datang padanya untuk belajar mengatur keuangan dan melindungi aset pribadi mereka. Luna membantu mereka dengan ketulusan, mungkin karena ia tahu rasanya kehilangan kendali atas hidup sendiri. Suatu pagi, Luna duduk di teras belakang rumahnya dengan secangkir teh. Udara segar masuk lewat dedaunan yang bergoyang. Ia menatap taman kecil yang dulu ia tanam bersama Johan. Kini bunga-bunga lili putih yang ia tanam sendiri tumbuh lebat, seolah menandai bab baru dalam hidupnya. Ponselnya berbunyi, pesan dari Laya. Sidang Owan dan Gracia dimulai hari ini. Kamu nggak perlu datang, tapi aku tahu kamu bakal pengen tahu hasilnya nanti. Luna mengetik balasan singkat. Terima kasih, Lai. Aku percaya keadilan berjalan. Ia menutup ponsel, menatap langit biru di atasnya. Ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia akhirnya bebas dari rasa takut untuk kehilangan siapapun. Karena kini, ia tahu, yang paling penting bukan siapa yang tinggal bersamanya, tapi siapa yang tinggal di dalam dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Laya datang membawa kabar. Lun, katanya, putusan sidang Owan dan Gracia keluar. Mereka terbukti bersalah. Dapat hukuman percobaan dan wajib ganti rugi ke beberapa investor. Kasus penggelapan Johan juga lanjut, tapi dia kerja sama sebagai saksi, jadi hukumannya diringankan. Luna hanya mengangguk pelan. Aku berharap mereka semua belajar sesuatu dari ini. Laya menatap sahabatnya itu dengan senyum hangat. Kamu luar biasa, Lun. Aku lihat kamu dulu takut, ragu, tapi sekarang kamu berdiri tegak. Luna tersenyum kecil. Aku cuma nggak mau terus hidup di bawah bayangan orang lain. Malam itu, Luna menulis di jurnal pribadinya. Aku pernah mencintai seseorang sampai lupa siapa diriku. Aku pernah berjuang sendirian di rumah yang katanya milik berdua. Tapi hari ini, aku belajar bahwa rumah bukan soal dinding dan atap, tapi tentang ruang di hati yang hanya boleh diisi oleh ketenangan. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, lalu menatap gelap yang tenang di luar jendela. Rumahnya kini benar-benar miliknya, aman, damai, dan penuh keheningan yang indah. 6 bulan berlalu sejak Luna resmi bercerai. Musim hujan sudah berganti menjadi kemarau. Langit Jakarta tampak bersih, langka bagi kota yang biasanya diselimuti polusi. Di dalam rumah modern di kawasan selatan itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang baru, lebih lambat, lebih damai, dan sepenuhnya dalam kendali seorang wanita yang telah melalui badai hidupnya. Pagi itu, Luna bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka tirai kamar, membiarkan sinar matahari masuk, menembus ruangan yang kini ia tata ulang dengan warna lembut, putih, abu muda, dan sedikit sentuhan hijau dari tanaman indoor. Semua terasa segar. Tak ada lagi barang-barang kenangan yang membuatnya sesak. Foto-foto pernikahan sudah lama ia simpan di gudang belakang. Di tempatnya kini tergantung lukisan bunga lili, simbol ketenangan dan awal baru. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Luna menyalakan musik lembut dari speaker kecil di meja. Lagu itu menenangkan, membawa suasana pagi yang tenang. Ia menikmati secangkir kopi sambil membuka laptop, memeriksa email dari klien barunya. Kini, bisnis konsultan keuangannya berkembang pesat. Ia memiliki beberapa karyawan muda, semuanya perempuan, yang ia bimbing agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Bekerja keras tanpa melindungi hak pribadi. Luna sering berbicara di seminar tentang keuangan dan batas diri, mendorong perempuan untuk mandiri secara finansial dan berani bersuara jika sesuatu terasa salah. Bagi banyak orang, ia tampak seperti perempuan yang kuat dan sukses. Tapi hanya Luna yang tahu,
Kekuatan itu lahir dari luka yang sangat dalam. Suatu sore, Luna menerima panggilan dari Laya. "Lun, aku baru selesai dari pengadilan. Kasus Gracia dan Owan akhirnya selesai total. Mereka diwajibkan membayar restitusi ke beberapa korban investasi fiktif. Mereka sekarang pindah dari Jakarta, katanya mau memulai hidup baru di kota kecil." Luna terdiam sesaat. "Aku berharap mereka benar-benar belajar." Laya tertawa kecil. "Dan Johan?" "Masih di Jakarta," jawab Laya. "Dia sekarang kerja di perusahaan kecil. Nggak lagi di proyek besar." Luna menarik napas panjang. "Aku harap dia baik-baik saja." Laya terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kamu masih peduli?" Luna tersenyum samar. "Aku nggak benci dia, Lai. Aku cuma nggak lagi menaruh apa-apa. Itu beda." Laya mengangguk. "Kamu udah sampai di titik damai, Lun. Aku bangga banget sama kamu." Mereka tertawa pelan, berbicara beberapa menit lagi sebelum telepon ditutup. Setelah itu, Luna duduk di teras belakang, menatap langit sore yang berwarna oranye keemasan. Di taman kecilnya, bunga lili putih bergoyang diterpa angin. Beberapa minggu kemudian, Luna mengikuti retret penyembuhan diri di Ubud, Bali. Di sana, ia bergabung dengan sekelompok perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang baru bercerai, ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang sedang mencari arah hidup. Dalam sesi berbagi, Luna menceritakan kisahnya. "Aku dulu pikir keberhasilan itu diukur dari seberapa besar rumah yang kita punya atau seberapa tinggi posisi kita di kantor," katanya di hadapan kelompok kecil itu. "Tapi ternyata, keberhasilan sejati adalah saat kita bisa tidur dengan tenang tanpa takut kehilangan apapun, karena kita tahu, kita sudah cukup." Seorang peserta bertanya, "Kamu nggak takut sendirian?" Luna tersenyum lembut. "Dulu iya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, sendirian itu bukan kesepian, kalau hati kita tenang." Suasana hening sejenak. Beberapa orang meneteskan air mata. Salah satu dari mereka berkata, "Kisahmu seperti tamparan lembut, Luna. Kadang kita perlu kehilangan segalanya untuk tahu nilai diri sendiri." Luna tersenyum kecil. Ia tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Ia hanya merasa akhirnya bisa bernapas tanpa rasa bersalah. Setelah retret itu, Luna kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia menulis sebuah buku kecil berjudul Batas yang Menyelamatkan, berisi catatan pengalamannya dan panduan sederhana untuk perempuan dalam mengatur keuangan dan menetapkan batas pribadi dalam hubungan. Buku itu diterbitkan secara independen, namun mendapat sambutan hangat. Banyak pembaca yang menulis surat padanya, berterima kasih karena merasa dikuatkan. Salah satu surat datang dari seorang ibu rumah tangga di Bandung. "Bu Luna, saya dulu takut menolak permintaan keluarga karena takut dibilang egois. Tapi setelah baca kisah ibu, saya tahu bahwa melindungi diri sendiri bukan dosa. Terima kasih sudah menulis dengan jujur." Surat itu membuat Luna meneteskan air mata. Ia sadar, luka yang dulu ia anggap kutukan kini berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Suatu hari di awal Desember, Luna menerima panggilan tak terduga dari nomor lama, Johan. Ia sempat ragu untuk menjawab, tapi akhirnya menekan tombol hijau. "Luna," suara itu terdengar hati-hati. "Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Untuk semuanya." Luna terdiam lama. Angin sore masuk lewat jendela, membuat tirai berayun lembut. "Kamu nggak perlu minta maaf lagi, Johan. Aku udah maafin kamu sejak lama." "Aku dengar kamu sukses sekarang," kata Johan pelan. "Aku cuma berusaha hidup baik," jawab Luna. Kalau aku bisa balik waktu, aku nggak bakal lakuin semua itu." Luna tersenyum tipis. "Kita semua pengen bisa balik waktu, Jo, tapi hidup nggak kerja begitu. Yang bisa kita lakuin cuma belajar dan jalan terus." Hening sesaat di seberang sana, lalu Johan berkata,
Aku doain kamu bahagia. Terima kasih, jawab Luna. Aku juga doain kamu menemukan kedamaianmu. Panggilan itu berakhir dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya rasa lega, seperti menutup buku lama yang sudah selesai dibaca. Malam itu, Luna keluar ke halaman belakang. Ia duduk di kursi rotan, menatap langit yang bertabur bintang. Rumahnya kini sunyi, tapi bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan kesunyian yang menenangkan. Ia menatap pintu rumahnya, teringat bagaimana dulu alarm berbunyi keras karena pelanggaran. Kini, rumah itu tak lagi perlu alarm untuk membuatnya merasa aman. Keamanan itu sudah tertanam di dalam dirinya. Di tangan kanannya, ia memegang secangkir teh melati. Ia menyesap perlahan sambil menulis di jurnal kecilnya. Rumahku kini tidak hanya berdiri dari beton dan kayu, tapi dari keberanian untuk berkata, cukup. Aku bukan lagi wanita yang mencari pengakuan, aku wanita yang berdamai dengan luka. Ia menutup buku itu dan tersenyum pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Luna menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar nasional bertajuk Women, Trust, and Financial Independence. Ia naik ke panggung mengenakan gaun biru sederhana, langkahnya mantap. Di hadapan ratusan peserta, ia berbicara dengan suara lembut tapi kuat. Kepercayaan adalah hal berharga, katanya. Tapi jangan biarkan cinta membutakanmu sampai kamu lupa menjaga diri. Aku pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya pada orang yang salah. Tapi justru dari situ aku belajar. Melindungi diri sendiri bukan bentuk egoisme, melainkan keberanian. Tepuk tangan panjang menggema di ruangan itu. Beberapa orang berdiri, menatapnya dengan mata penuh haru. Dan di tengah sorakan itu, Luna menatap ke langit-langit ruangan, menahan senyum. Dalam hati, ia berbisik, akhirnya, aku pulang ke diriku sendiri. Malamnya, setelah acara selesai, Luna pulang ke rumah. Ia berjalan melewati halaman yang diterangi lampu taman kecil. Bunga lili putihnya sedang bermekaran sempurna. Ia berhenti sejenak, menyentuh salah satu kelopaknya, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah tetap tumbuh, bahkan setelah badai." Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, dan menatap layar kecil sistem keamanan di dinding. Di sana tertulis, "Secure, Luna Prameswari, Home Safe." Luna tersenyum. Ia tahu, tulisan itu bukan sekadar status keamanan rumah. Itu adalah simbol hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri. Hidupnya